Jauh sebelum bangsa Barat mengambil alih kekuasaan dunia yang diiringi dengan jatuhnya masa kejayaan Islam, keberadaan kaum Yahudi atau yang dikenal sebagai kaum Bani Israel sudah ada bahkan sejak abad sebelum Masehi. Keberadaan bahkan perilaku mereka telah tertera jelas di dalam Al-Quran melalui Quran Surah Al-Ma'idah ayat 64 yang menggambarkan bahwa kaum Yahudi atau Bani Israel membuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Eksistensi mereka di masa sekarang semakin dikenal bahkan ditakuti. Hal ini pun terjadi di Palestina terkait isu politik identitas kedua entitas tersebut. Rivalitas wilayah yang dialami oleh Israel dan Palestina dimulai pada abad ke-12. Penamaan Israel dan Palestina berasal dari dua negara yang datang ke wilayah Palestina secara bersamaan. Israel yang berasal dari kaum Yahudi mengatakan diri mereka the people or tribe of Israel. Ia mempercayai bahwa tanah Palestina merupakan wilayah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka atau land of Israel. Sedangkan Palestina yang berasal dari masyarakat Yunani telah menetap dan hidup di area tepi pantai saat Yahudi menguasai area perbukitan. Pada saat itu pun, Yahudi bersatu dan memerangi masyarakat di luar golongan mereka untuk mengambil penuh kekuasaan wilayah. Berakhirnya Perang Dunia I yang dimenangkan oleh Inggris membuat Palestina diambil alih oleh Inggris dan Inggris yang beraliansi dengan Yahudi menepati janjinya melalui Deklarasi Balfour 1917, di mana Inggris menyatakan mendukung penuh rencana gerakan Zionisme untuk mempunyai tanah air atau kampung halaman Yahudi di Palestina dengan syarat kedaulatan penuh tetap dipegang oleh Inggris. Berawal dari sinilah, kaum Yahudi berbondong-bondong melakukan imigrasi ke Palestina yang pada saat itu hampir 48% Palestina diduduki oleh kaum Yahudi. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Zionis di tanah Palestina dianggap tidak dapat terselesaikan karena adanya beberapa faktor. Faktor pertama adalah berbedanya background history yang dipegang oleh kedua entitas sehingga tidak dapat menemukan titik terang. Faktor yang kedua adalah sifat para Zionis yang terkenal dengan pemberontak sehingga sering melanggar hukum internasional yang telah disepakati. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berperan aktif membantu Israel dan Palestina dalam melakukan resolusi konflik yang terjadi. Salah satunya pada masa kepemimpinan Presiden ke-44 Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Obama sebagai representatif dari Amerika aktif melakukan mediasi antara Israel dan Palestina untuk menumbuhkan kepercayaan antar kedua entitas tersebut. Bahkan, Amerika menawarkan diri kepada Israel dan Palestina sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan ini yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Hillary Clinton. Bahkan, dalam membantu menyelesaikan konflik tersebut, Amerika Serikat menawarkan konsep two-state solution kepada Israel dan Palestina. Tidak hanya Amerika Serikat, organisasi internasional yaitu PBB melalui Dewan Keamanannya juga mendorong terwujudnya prinsip two-state solution yang diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 terkait pembatasan atau pengurangan aktivitas kedua entitas yang dinilai melanggar dan merugikan. Keputusan Dewan Keamanan PBB terkait prinsip yang diajukan pun telah diterima oleh berbagai komunitas internasional. Jika kita cermati, tindakan Amerika Serikat dan PBB dalam resolusi konflik yang dialami oleh Israel dan Palestina mempunyai relevansi dengan tindakan resolusi konflik pada era Rasulullah, yaitu melalui Piagam Madinah. Hal ini dibuktikan pada Piagam Madinah, di mana Rasulullah sebagai mediator melakukan mediasi atau basatah kepada suku-suku yang berkonflik untuk menemukan solusi yang bersifat win-win solution agar tidak ada kelompok atau pihak yang merasa dirugikan. Hal ini pun dilakukan oleh Amerika selaku mediator yang melakukan pertemuan dengan Israel dan Palestina dan menawarkan two-state solution yang dinilai sebagai solusi agar kedua belah pihak menyelesaikan konfliknya tanpa ada yang merasa dirugikan. Piagam Madinah yang merupakan salah satu hasil dari teknologi resolusi konflik di era Rasulullah dapat dikatakan sebagai acuan oleh Amerika Serikat, PBB, dan negara lain dalam membantu menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.
praktik Rasulullah SAW selaku mediator dalam Piagam Madinah yang mengedepankan toleransi dan perdamaian nyatanya juga diterapkan dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Tidak hanya melalui Piagam Madinah, penyelesaian konflik Israel dan Palestina juga bisa menggunakan teknologi resolusi konflik Rasulullah lainnya, yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian antara kaum Muslim Madinah dengan kaum Quraisy Mekah yang merupakan suku yang dihormati di Arab. Sebelum perjanjian ini terbentuk, pada awalnya Rasulullah ingin melakukan perundingan atau negosiasi dengan kaum Quraisy Mekah dalam melakukan ibadah umroh. Kehadiran agama Islam pada saat itu yang tidak bisa diterima oleh Quraisy membuat Rasulullah melakukan teknik resolusi konfliknya melalui proses negosiasi. Dalam melakukan bargainingnya, Rasulullah selalu mengirimkan utusan-utusannya ke Mekah secara bergantian dengan menyampaikan tujuan mereka dan melakukan perundingan secara damai. Pada saat Rasulullah mengirimkan utusannya, yaitu Utsman bin Affan sebagai utusan dari kaum muslimin Madinah, cara ini menimbulkan kepercayaan oleh kaum Quraisy bahwa kedatangan Rasulullah dan umatnya hanyalah untuk melakukan ibadah, bukan untuk berperang. Padahal, jauh sebelum kaum Quraisy percaya kepada Rasulullah, mereka sangat membenci Muslim dan selalu ingin memerangi atau membunuh umat Muslim yang masuk ke wilayah mereka yang notabene sebagai wilayah kekuasaan mereka. Kepercayaan yang timbul dari kaum Quraisy Mekah inilah membuat Rasulullah mengikatnya dengan cara melakukan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah yang membahas tentang gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun, kebebasan individu dalam memilih kepercayaannya, dan keamanan kedua belah pihak. Perjanjian ini pun disepakati oleh kaum Quraisy Mekah yang diwakilkan oleh Suhail bin Amr. Dengan adanya perjanjian ini, memberikan bukti bahwa kaum Quraisy yang merupakan suku yang sangat dihormati di Arab secara tidak langsung mengakui bahwa Madinah merupakan wilayah yang mempunyai otoritasnya sendiri dan Quraisy mematuhi. Selain itu, dampak dari perjanjian ini adalah umat Muslim memperoleh hak dan status yang sama untuk melakukan aktivitasnya. Konflik Israel dan Palestina dianggap sudah meresahkan masyarakat internasional karena banyak memakan korban, terkhususnya dari pihak Palestina. Maka dari itu, konflik ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui mediasi dan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga agar konflik tersebut dapat terselesaikan sebagaimana pada era Rasulullah melalui Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah.